Anakku lulusan kampus top. Pekerjaannya bagus banget. Aku hamil. Wah, Tapi kita baru pertama kali bertemu hari ini. Jadi, kamu keberatan? Omong kosong! Sebelum kencan kamu bilang dia garis belia. Ternyata cewek bekas orang. Bahkan mau mahar 6 miliar. Dasar keluarga gila. jangan. Kamu jangan pergi. Tia, kok kamu bicara omong kosong sih? Apa kamu tahu uang maharnya itu dipakai buat beli rumah untuk kakakmu? Aku benar-benar hamil. Dengan siapa kamu melakukannya? Layanan kamar. Bantulah aku. Aku mohon. Bantulah aku. Dengan begini, aku nggak perlu menikah. Aku lagi tanya sama kamu. Siapa cowok itu? Suruh dia bawakan uang maharnya. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi aku sudah menyebarkan soal kehamilanku. Jangan menjualku dengan harga tinggi lagi. Dasar sialan. Pergi sana. Dan jangan pernah pulang lagi. Nak, terima kasih sudah bantu ibu dari jeratan masa lalu keluarga. Ibu menyambut kedatanganmu. Kevin, kesanalah. Ibu mau bicara sebentar dengan tante pemilik rumah. Oke, Ibu, aku mengerti. Tia, kamu ini gimana sih? Tunggakan sewa rumah sudah seminggu. Cuma 4 juta saja. Sebenarnya kapan kamu akan bayar, hah? Kak, begini. Pihak klien belum bayar hasil desainku sampai sekarang. Setelah dapat uangnya, aku akan langsung bayar. Kalau gitu 3 hari lagi. Kalau nggak bisa bayar, kamu sebaiknya keluar. Aku sewakan rumah bukan untuk orang banyak. Om mau beli balon nggak? Terima kasih, Dek. Nggak dulu ya. Ayah, kita tunggu sebentar lagi ya. Miko akan segera datang. Aku nggak mau ketemu dengannya. Di luar sana beredar kabar dia nggak punya keturunan. Tapi kamu juga nggak peduli. Sebagai ayahnya, kamu juga nggak mau membantuku untuk lebih mengawasinya. Ayah juga tahu sejak kecil saat pelihara kucing saja Miko cuma pelihara ayam jantan. Kemana aku harus cari istri buat dia? Aku bahkan curiga dia nggak suka sama cewek. Jangan bilang begitu. Jangan bicara sembarangan. Itu tidak baik. Dewa memberkatiku. Dewa berkati cucuku. Cepat bantu aku dapatkan cicit yang putih dan gemuk ya. Tolong aku. Percuma ayah berdoa padanya. Ini dewa dari barat. Miko beli ini untuk membohongi ayah. Dewa dari barat? Kakek mau beli balon nggak? Ah? Ah. Kok anak ini persis dengan Miko waktu kecil? Apa dewa dari barat ini menunjukkan keajaiban? Miko, lihat ini anakmu. Kakek sudah punya cicit, Miko. Kakek asal tunjuk anak di jalan, lalu bilang itu anakku. Itu sangat keterlaluan. Hei, semua keturunan keluarga Andara punya tai lalat di lengan kirinya. Benar.
Ini gak mungkin salah. Dia pasti anak dari keluarga Andara. Keluarga Andara akhirnya punya penerus. Astaga, apa mereka ini penjual anak? Kalian lihat ke sana, itu apa? Cicitku! Kakek, sudahlah. Untung aku bergerak dengan cepat. Aku mencabut rambut anak itu. Cepat bawa ke rumah sakit untuk tes DNA. Kakek, aku nggak bisa menemani kalian karena aku masih ada urusan di kantor. Dasar kamu ini. Memangnya ada urusan yang lebih penting dari cicitku? Tetap di sini dengan patuh. Laporannya sudah keluar. Laporannya sudah keluar. Perlihatkan padaku. Aku lihat dulu. Aku lihat dulu. Aku lihat dulu. Dia benar-benar anakku. Jangan-jangan cewek yang waktu itu. Aku bilang apa? Ternyata dia itu benar-benar cicitku. Aku sudah meremehkanmu. Kamu diam-diam sudah melakukan hal besar. Kamu masih diam saja. Lekas pergi ke taman dan ambil kembali sumber hidup keluarga Andara. Keluarga kita 10 generasi satu pewaris. Dia itu satu-satunya anak Miko. Halo, mau beli balon? Tidak mau. Tidak. Ibu, Kevin? Kevin, kamu pasti lapar ya? ibu aku bawa roti. Ibu cukup cium aromanya, langsung bisa dimakan. Kevin, setelah gajian, kita pasti makan makanan enak. Ibu rotinya manis, ini sudah enak kok. Kalian berpencarlah. Baik. Ibu, Maaf, aku salah mengenal orang. Pak Miko, belum ditemukan. Teruskan pencarian. Sampai ke ujung dunia pun. Baik. Pak Miko, rapat direksi tahunan akan dimulai 1 jam lagi. Pak Miko harus hadir. Aku ke kantor dulu. Kalian cari terus. Baik. Sekarang aku cuma punya uang ratusan ribu. Uang sewa rumah saja nggak cukup. Grup Andara menunda pembayaran honorku. Sebenarnya kapan mau dilunasi? Ada pesanan makanan baru untukmu. Pesanan dari grup Andara. Kalau begitu bukannya aku bisa mencari Pak Ari dan menagih honor desainku. Kevin, ayo kita mengantar pesanan. hore! Ayo. Kevin, ibu masuk antar pesanan. Tetap di sini tunggu ibu ya. Ibu tenang saja, aku nggak akan pergi sembarangan. Anak baik, ayo. Pak Satpam, aku mau mengantar pesanan. Bisakah kamu membantuku menjaga anakku sebentar? Aku rasa tidak bisa sembarangan. Bisa masuk ke kantor grup Andara. Dengan seenaknya. Terima kasih, Pak. Wah, tempat ini megah banget. Kalau aku bisa bekerja di sini setelah dewasa nanti, ibu nggak usah susah payah seperti ini. Bekerja di grup Andara itu kaum elit. Beraninya kamu bermimpi seperti itu. Pak Miko sudah datang. Ayo, cepatlah ke sana. Ayo, naik. Ya ampun. Wah, banyak sekali mobilnya. Senang sekali kalau aku juga punya satu. Waktu kirim makanan, ibu nggak perlu kena panas dan hujan.
Wah, bukannya ini Tia. Nona Zela, Dia ini anaknya ART di rumah kami dan tinggal di ruang bawah tanah rumah kami. Waktu itu ibuku memujimu lebih berbakat dari aku. Tidak kusangka kamu sekarang malah terpuruk dan jadi kurir makanan. Memang pantas naik lift. Pergi sana dan naik tangga saja. aku mau ke lantai 19. Lagian, nggak ada aturan di grup Andara yang melarang kurir makanan naik lift kan? Keringatmu itu bau sekali. Lagian, kehidupan pribadimu begitu kacau. Apa kamu nggak bakal menularkan penyakit kalau aku naik lift sama kamu? Kalau nggak mau naik lift sama aku, kamu naik yang berikutnya saja. Jangan menyuruhku menunggu. Nona Zela, sudah lama kita nggak ketemu. Kenapa kamu terus-menerus memusuhiku? Cuma gara-gara dulu Bu Femi memujiku. Aku hanya bicara yang sebenarnya. Memangnya kamu nggak pernah melahirkan anak haram dari cowok sembarangan? Sudah aku bilang, Kevin itu bukan anak haram. Siapa ayahnya saja masih belum diketahui. Kalau bukan anak haram, terus apa? Minggir! Perempuan ini. Aroma perempuan ini terasa nggak asing. Tia, apa yang kamu lakukan? Maaf ya, maaf, aku... Beraninya kurir sepertimu menempel pada pamikoku. Kalau sampai bajunya kotor, memangnya bisa ganti rugi. Profesi tidak bisa dibedakan dari status. Dan ingat, kakek buyutmu itu juga mulai dari pemulung. Aku? Kamiko, kakak jangan tertipu oleh tampangnya yang sok melas itu. Dia melahirkan anak di luar nikah dan paling jago merayu cowok. Aku nggak tertarik sama kehidupan pribadi orang lain. Apa kamu nggak ada pekerjaan? Terima kasih. Sama-sama. Pak Miko, dasimu. Kenapa bisa jadi berantakan? Rapatnya akan segera dimulai. Nggak sempat kalau ganti. Aku bisa membantumu. Menunduklah. Kebetulan, warna jas Bapak senada dengan kain aksesorisku. Terima kasih. Maaf ya, aku sudah terbiasa merapikan baju anakku di rumah. Makanya aku refleks menepukmu. Nggak apa-apa. Kamu semuda ini tapi udah punya anak. Iya, Kevin anakku itu sudah 5 tahun. 5 tahun. Kalau dihitung-hitung, anakku juga sudah berumur 5 tahun. Kevin, ibu di sini. Waktu pesan antarmu sudah hampir habis. Maaf ya, aku pergi dulu. Jadi ibu tunggal itu emang sulit. Anaknya juga kasihan banget. Anakku begitu imut. Entah hidupnya baik atau enggak. Aku harus terus mencarinya. Anakku harus segera ditemukan. Ini pesananmu. Untung saja nggak melebihi batas waktu. Di mana Pak Ari? Pak Ari? Tia, kok kamu kesini? Proyek yang Bapak serahkan kepadaku sudah berjalan setahun. Kapan Bapak akan membayar honor desainnya? Kamu datang untuk menagih honor desain ya? Soal ini... Pak Ari, grup Andara ini setidaknya perusahaan yang masuk pasar saham. Kamu pasti nggak mau kalau muncul skandal nggak bayar honor partner, kan? siapa yang bilang nggak mau bayar? Aku sibuk banget. Sampai melupakannya. Begini saja,
Aku lagi buru-buru mau ikut rapat. Besok sore, aku akan bertemu klien di Hotel Purnama. Pergilah ke sana, aku akan bayar honormu. Ya, baiklah. Terima kasih, Pak Ari. Ah, iya. Hmm. Tia, nggak disangka kamu masih bekerja jadi desainer. Hotel Purnama. Aku akan membuat kamu nggak bisa bertahan di dunia desain. Kevin, Ibu, kepanasan nggak? ibu capek mau minum nggak? Sini biar aku pijat. Apa itu? Kabarnya Pak Miko yang kaya raya itu punya anak. Anaknya sedang dicari di seluruh kota. Keluarga Andara sedang mencari putra kecilnya berhadiah puluhan miliar. Lihat itu, di layar ada foto putra kecilnya. Buram banget. Siapa yang bisa mengenalinya? Benar, sayang banget. Kalau kita bisa membantu mereka menemukan putra kecilnya, ibu bisa dapat 20 miliar. Dan gak usah susah payah seperti ini. Benar. Ibu juga nggak perlu desak Pak Ari kasih uang. Ibu, Pak Ari mau kasih uangnya. Iya, Pak Ari sudah bilang besok katanya. Setelah bayar uang sewa rumah, Ibu akan mengajakmu makan makanan enak, oke? Oke. Ayo. Pak, ini surat perjanjian pengalihan saham atas nama Bapak. Selagi putra kecil dicari, tolong bubuhkan cap jari perjanjian ini. Bagus sekali. Kita lakukan seperti itu. Aku yakin nantinya sudah pasti dia yang paling dekat sama aku. Ayah terlalu memanjakan anak. Kamu itu nggak ngerti. Dia itu sumber kehidupan keluarga Andara. Kalau nggak dikasih ke dia, terus siapa? Pak Jian, surat perjanjian pengalihan kapal plesir, villa, dan pesawat pribadi atas nama Bapak yang Bapak minta sudah disiapkan sekarang. Kita cuma perlu menunggu putra kecil. Sudah tahu. Dasar kamu ini, bisa-bisanya kamu bersaing sama aku. Terus Ayah. saja bersaing sama aku. Terus saja bersaing sama aku. Ayah. Terus saja Ayah. bersaing sama aku. Terus saja bersaing sama Ampun, aku. Ayah. Terus saja. Miko, cucuku sudah ditemukan belum? Belum. Miko, kamu bisa lebih niat. Percuma saja bicara sama kamu. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo, Pergi kemana? menunggu mangsa. Ya kita tunggu cicitku. Ayo, cepat ke sana. Ayo. Pak Miko, sudah ada kabar tentang anak Bapak. Di mana? 10 menit lalu, ada yang bilang anak Bapak muncul di Hotel Purnama. Siapkan mobil. Kita segera ke sana. Pak Ari, Tia, kau sudah datang. Halo Om Ari. Aku suruh kamu ke sini, kok malah bawa anak? Bapak juga nggak bilang nggak boleh bawa anak. Oh ya, kapan honorku bisa Bapak bayar? Sekarang kami benar-benar butuh uang. Proses pembayaran di kantor memang lambat. Kalau kau mau cepat, suruh anakmu tunggu di samping. Ayo kita bicara. Kamu mau apa? Kenapa menghindar? Bukannya kamu mau uang? Kalau kamu bisa membuatku senang, uang itu akan segera keluar. Ayo. Apa ini lepaskan? Jangan menindas ibuku. Minggir sana! Pak, maaf. Anakku masih kecil. Jangan anggap serius, maafkan dia. Baik, dia memang nggak mengerti, tapi kamu yang harus ngerti. Kalau kamu mau melayaniku, akan kubayar 2 kali lipat nggak masalah. Bapak bilang apa? Aku nggak ngerti. Kami pergi dulu ya, Pak, karena masih ada urusan. Dia, jangan bersikap nggak tahu diri. Apa yang kamu Ayo, kita lakukan? pergi ke kamar sebentar. Ayo, apa-apaan ini? Lepas, Hei, Suara apa itu? Kedengarannya, suara itu dari kolam renang. Jangan-jangan putra kecil sedang berenang. Ayo kita lihat. ayolah, kita ke kamar sebentar. Hei, kamu main di sana. Budela, coba lihat itu. Kalian lagi ngapain? Tia, hari ini biar Budela yang galak ini yang membereskanmu. Istriku, dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Jelas-jelas
semuanya. Dasar cewek rendahan yang gak tahu malu. Kamu pakai baju begitu mencolok. Pasti kamu merayu suamiku kan? Ya, itu benar. Dia yang merayuku. Bahkan menipuku supaya ke sini. Bisa-bisanya kamu nggak tahu malu. Budela, nggak begitu. Tutup mulutmu. Baju murahan yang kamu pakai itu khusus dipilih untuk merayu cowok kaya kan? Orang-orang jahat seperti kalian nggak boleh menindas ibuku. Minggir kamu. Kevin, Wah, kok anak ini agak mirip dengan Pak Ari ya? Siapa dia? Apa ini anak haram dari kalian? Dasar cewek hina. Kamu bakal melahirkan anak haram dari suamiku. Kevin, nggak ada hubungannya sama dia. Aku nggak merayu suamimu. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan main tangan sama anakku. Oke, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan pukul ibuku. Minggir kamu. Pergi sana. Kevin! Kevin! Ibu. Jangan takut, ibu akan menolongmu. Minggir kamu. Kalian tahan dia. Apa yang kamu lakukan? Sudah diam. Diam. Kevin, lepaskan aku. Diam. Budela, anakku benar-benar gak ada hubungannya sama suamimu. Anakku gak bisa berenang, dia bisa mati tenggelam. Tolonglah dia. Istriku, anak itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan sampai dia mati. Dia yang jatuh sendiri. Eh. Kalau dia mati, nggak ada urusannya sama aku. Meski anak itu bukan anak kandungmu, dia bertemu sama kamu dengan pakai baju seperti itu. Dia harus menerima ganjarannya. Kalian dengar baik-baik ya. Tahan dia. Ibu. Kalau enggak, aku akan membunuh kalian. Ibu. Kevin, aku mohon Budela, cepat selamatkan anakku. Buat apa kamu so malas begitu? Aku sudah sering bertemu sama orang seperti kamu. Kamu bertemu sama suami dengan pakai baju seperti itu. Hari ini kamu mungkin gak merayunya, tapi besok kamu bakal cari kesempatan. Inilah balasan atas perilakumu yang sudah merayu suamiku. Ingat baik-baik pelajaran yang kukasih. Kevin, kalau sampai terjadi sesuatu sama anakku, aku akan melawanmu habis-habisan. Mau melawanku habis-habisan cuma dengan kemampuanmu itu? Memangnya kamu siapa? Kevin, lepaskan aku. Siapa ayah dari anak harap itu? Suruh dia yang menyelamatkannya. Lepaskan aku. Hentikan! Cari mati kamu!